Perbudakan, sebuah sistem kejam yang merampas kemerdekaan dan juga martabat manusia. Praktek ini telah meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah peradaban manusia, ketika satu kelompok manusia merasa memiliki hak untuk menguasai hidup dan juga tubuh dari orang lain. Kita melihat sisi kelam dari kemanusiaan. Mari kita telusuri jejak panjang dan kelam perbudakan dari asal-usulnya hingga dampaknya yang masih terasa hingga hari ini. Perbudakan bukanlah semata-mata tentang kebutuhan akan tenaga kerja murah. Di baliknya terdapat konstruksi sosial yang rumit, melibatkan konsep-konsep kekuasaan, kepemilikan, dan juga status. Di banyak peradaban kuno, dari Mesopotamia hingga Romawi kuno, budak dianggap sebagai properti, bukan sebagai manusia yang merdeka. Budak bisa dibeli, dijual, dan juga diwariskan. Nah, pada masa ini, perbudakan menjadi simbol status sosial dan juga kekayaan, di mana memiliki budak memperlihatkan kekuasaan dan juga kemakmuran seseorang. Namun, ada satu elemen yang membuat perbudakan ini menjadi jauh lebih kejam, konsep rasialisme atau rasisme. Ketika perdagangan budak transatlantik berkembang, konsep ras semakin sering digunakan untuk melegitimasi perbudakan, menciptakan gagasan bahwa orang-orang dari ras tertentu lebih rendah dan layak untuk diperbudak. Selama lebih dari 3 abad, bangsa Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan juga Portugis secara sistematis mengirimkan lebih dari 12 juta orang Afrika ke Amerika. Nah, perjalanan yang sering disebut sebagai Middle Passage ini menjadi mimpi buruk bagi mereka yang ditawan. Kondisi di dalam kapal yang sangat mengerikan. Orang-orang yang diculik dari tanah air mereka dijejalkan ke ruang yang sangat sempit, di mana mereka harus bertahan hidup tanpa akses sanitasi yang layak. Penyakit, kelaparan, dan juga kekerasan adalah hal yang sehari-hari mereka hadapi. Seorang mantan budak yang bernama Olaudah Equiano yang berhasil bebas dan juga menulis memoir tentang pengalaman perbudakannya, menggambarkan perjalanan ini sebagai neraka di bumi. Kisah Equiano dan juga banyak lainnya memperlihatkan betapa besarnya penderitaan yang dialami pada masa itu. Namun di balik semua penderitaan ini ada semangat perlawanan yang sangat kuat. Perlawanan terhadap perbudakan tidak hanya berupa pemberontakan bersenjata. Meskipun beberapa pemberontakan seperti yang dipimpin oleh Toussaint Louverture di Haiti mencatatkan sejarah yang besar. Banyak budak yang melawan dalam bentuk lain seperti sabotase, pelarian, dan pembentukan komunitas-komunitas rahasia. Salah satu kisah perlawanan yang paling inspiratif adalah perjalanan Harriet Tubman. Setelah berhasil melarikan diri, ia kembali ke selatan berkali-kali untuk membantu ratusan budak lainnya melarikan diri melalui jaringan rahasia yang dikenal sebagai jalur bawah tanah. Nah, dengan resiko besar bagi dirinya, Tubman menjadi simbol perjuangan dan juga harapan saat itu. Di Indonesia, perbudakan juga memiliki jejaknya sendiri. Pada masa kolonial, Belanda menggunakan tenaga kerja paksa melalui sistem tanam paksa atau kulturstelsel serta kerja rodi. Ribuan rakyat Indonesia dipaksa bekerja di perkebunan, di tambang, dan juga proyek-proyek besar pemerintah kolonial dengan upah yang rendah atau tanpa upah sama sekali. Nah, setelah kemerdekaan, meskipun perbudakan secara resmi dilarang, praktek eksploitasi tenaga kerja masih terus berlangsung dalam bentuk baru. Hingga hari ini, para pekerja migran, terutama perempuan, kerap menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu, eksploitasi anak dalam sektor pertambangan, pertanian, dan juga pekerjaan domestik juga terus menjadi isu serius di Indonesia. Perbudakan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis dan sosial yang mendalam. Generasi demi generasi mengalami dampak dari warisan perbudakan. Dalam masyarakat yang pernah mengalami perbudakan, seringkali ada rasa rendah diri, ketidakpercayaan terhadap sistem, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Ketidaksedaraan yang tercipta dari sistem ini juga memperkuat disintegrasi sosial. Trauma dan ketidaksedaraan ini membuat masyarakat yang terdampak sulit untuk keluar dari siklus kemiskinan. Mereka seringkali tidak memiliki akses yang setara ke pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan ekonomi yang merupakan dampak nyata dari sejarah panjang perbudakan. Nah, perjuangan untuk menghapuskan perbudakan tidak hanya berasal dari gerakan kemanusiaan, tetapi juga didorong oleh nilai-nilai agama. Dalam Islam, meskipun perbudakan ada di masa awal, banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan pembebasan budak sebagai bentuk amal yang
sangat besar. Bahkan dalam ajaran Islam, membebaskan budak dianggap sebagai tindakan yang sangat mulia yang dapat menghapuskan dosa. Dan Rasulullah mendorong umatnya untuk memperlakukan budak dengan baik hingga akhirnya membebaskan mereka. Upaya kolektif dari masyarakat, gerakan sosial, serta nilai-nilai kemanusiaan dan agama menjadi dasar bagi penghapusan perbudakan di seluruh dunia. Meski bentuk perbudakan modern masih ada, kesadaran tentang kesetaraan dan hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh agama dan kemanusiaan menjadi kunci untuk menghapusnya. Sejarah perbudakan adalah cerminan dari kegelapan manusia. Tetapi dari sejarah ini kita bisa belajar mengingat masa lalu membantu kita membangun masa depan yang lebih adil dan setara. Mari kita terus memperjuangkan hak asasi manusia dan melawan segala bentuk eksploitasi. Saya Renaldi, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.